Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Dimila Paramita, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kepribadian perawat. Kepribadian atau personality berasal dari kata personare yang berarti topeng. Hal ini lambat laun berubah jadi istilah tentang gambaran sosial atau peran tertentu pada diri individu. Sedangkan kepribadian perawat adalah keseluruhan cara seorang perawat dalam bereaksi dan berinteraksi dengan pasiennya dan orang lain di sekitarnya dalam lingkungan kesehatan. Tahap kepribadian ada 8. Yang pertama ada masa bayi, ditandai adanya kecenderungan trust me trust. Yang kedua ada masa kanak-kanak, ditandai dengan adanya kecenderungan autonomous M. Yang ketiga masa prasekolah, ditandai adanya kecenderungan initiative guilty. Yang keempat masa sekolah, ditandai adanya kecenderungan industri inferiority. Yang kelima masa remaja, ditandai adanya kecenderungan identity confusion. Yang keenam ada masa dewasa awal, ditandai adanya kecenderungan intimacy isolation. Yang ketujuh ada masa dewasa, ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation. Yang kedelapan ada masa hari tua, ditandai adanya kecenderungan ego integrity despair. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ID, sistem kepribadian yang asli berisi impuls agresif dan libidinal, merupakan aspek biologi kepribadian atau diwariskan, dan berkaitan dengan aspek jasmania. Yang kedua ada ego. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia nyata atau realitas. Yang ketiga ada superego. Bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Tipologi kepribadian. Tipologi adalah usaha untuk menggambarkan kepribadian manusia dengan melakukan kategorisasi dan penyederhanaan terhadap berbagai kemungkinan kombinasi kepribadian. Faktor yang mempengaruhi kepribadian, yang pertama ada biologis, kedua lingkungan alam, yang ketiga sosial, yang keempat pengalaman unik, yang kelima pengalaman kelompok manusia. Pentingnya perawat mengetahui kepribadian supaya perawat mampu mengendalikan diri saat berhadapan dengan pasien yang mempunyai karakter berbeda dengan dirinya dan juga saat terjadi proses keperawatan. Perawat mampu berinteraksi dengan baik kepada pasien maupun keluarga pasien sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara perawat dan pasien. Perawat mampu memenuhi kebutuhan pasien bukan hanya secara sosial dan spiritual untuk mempercepat proses penyembuhan pasien. Dan yang terakhir ada perawat mampu memberikan pelayanan yang baik dan benar terhadap pasien dengan keluarga pasien yang akan memberikan kenyamanan bagi pasien. Kepribadian perawat yang baik dibagi menjadi 8. Yang pertama ada mampu menilai diri sendiri secara realistik. Yang kedua mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga mampu menilai presentasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat menerima tanggung jawab. Yang kelima kemandirian berorientasi keluar atau extrovert. Yang keenam dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh dapat penerimaan sosial. Yang kedelapan berorientasi tujuan. Ciri-ciri kepribadian perawat. Yang pertama ada kesehatan fisik dan kesehatan mental yang baik, keriangan, optimis, percaya diri, murah hati, loyalitas, penampilan menarik, berjiwa positif, ramah, simpati, kerjasama, sikap sopan santun, rasa humor, kejujuran, rendah hati, dapat dipercaya, pandai bergaul, dan pandai menimbang perasaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.